Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudari yang budiman, para sahabat terkasih. Hari ini 28 September tahun 2020, seandainya tidak ada pandemi COVID yang melanda hampir seluruh dunia, kurang lebih 215 negara, mungkin banyak umat Konghucu, para simpatisan ajaran Konghucu dari seluruh dunia akan berziarah bertandang ke Cifu, Provinsi Shantung, wilayah dari Tiongkok. Karena hari ini menurut penanggalan Masehi merupakan hari kelahiran Kungce 2571 tahun yang lalu. Namun biasanya ada yang menggunakan kalender Imlek atau kalender Hindi atau kalender Kungce untuk menghitung atau menetapkan hari lahir beliau, tepatnya pada tanggal 27 bulan 8 tahun pertama tahun Imlek atau tahun Konghucu. Namun karena pandemi, mungkin perayaan itu lebih banyak akan ditekankan lewat online dan seminar-seminar yang mungkin terbatas jumlah pengunjungnya. Para sahabat yang budiman, siapa itu Kungce? Kungce terlahir dengan nama Kungqiu atau Kungni, yang kemudian menjadi Kungce, Konghucu, Kungfuce, dan dunia lebih mengenalnya sebagai seorang yang bernama Konfusius. Beliau adalah nabi bagi agama Konghucu atau Rujiao, tapi oleh sementara orang, terutama di dunia barat, dianggap filsuf dari timur yang usianya lebih tua daripada Plato, Aristoteles maupun Socrates. Nah, apa yang menarik dari ajaran Konghucu? Sangat banyak dan mungkin butuh waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya secara detail. Tapi pada kesempatan memperingati hari kelahiran beliau, saya akan fokus menjelaskan tentang cita-cita beliau. Apa sih cita-cita seorang besar yang namanya begitu agung dan sekarang diajarkan di setiap sekolah dasar untuk anak-anak yang ada di Tiongkok? Mereka mempelajari ajaran Konghucu sejak awal, sejak usia dini. Apa sih yang paling menarik dari beliau dan apakah cita-cita seorang besar seperti beliau? Ternyata kalau kita membaca Lun Yi, percakapan beliau dengan para muridnya, cita-cita beliau sangatlah sederhana. Beliau ingin dapat membahagiakan, menenteramkan, memberikan kedamaian, kepastian hidup bagi para generasi tua, para orang tua, para orang-orang yang mungkin perlu perhatian khusus, para janda baru, dan orang-orang yang mungkin punya kekurangan sejak lahir. Beliau ingin bisa memberikan perhatian khusus agar mereka di hari tuanya tidak terlantar dan ada yang mengurus. Yang kedua, beliau menganjurkan kepada semua orang, termasuk kita, untuk membina, membimbing generasi muda dengan membekalinya pendidikan karakter budi pekerti yang baik, sehingga dengan sikap yang baik itu bisa menjadi manusia yang dipercaya oleh orang terdekatnya maupun dipercaya lingkungannya dan bahkan dipercaya oleh dunia. Dan kemudian kita bisa membuktikan bahwa kepercayaan adalah modal yang paling besar di dalam setiap hal, terutama di dalam bisnis. Orang boleh tidak punya modal, tapi kalau punya kepercayaan, dia bisa mendapat dukungan dari orang-orang yang akan memberinya modal untuk usaha. Dan yang ketiga, beliau ingin agar menjadi orang yang dipercaya, antar sahabat saling percaya, dan dengan kepercayaan itu kembali tadi membangun dunia dari yang kecil sampai yang besar. Cita-citanya sangat sederhana, tapi sadarkah kita dari cita-cita yang sederhana itu akan terbangun sesuatu yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Misalkan
di dalam setiap keluarga, orang yang sudah lanjut usia, orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan mungkin yang lebih tinggi lagi, ketika tua hidupnya sudah merasa tentram karena anak-anaknya berbakti. Secara finansial mungkin tidak terlalu berlebihan, tapi cukup untuk hidup. Maka si orang tua itu akan tentram dan tidak akan terjebak pada apa yang disebut keserakahan, yang harus menimbun harta, menyiapkan harta demi keamanan di hari tuanya. Tidak perlu, karena dia yakin anak keturunannya akan sangat berbakti dan melindunginya, merawatnya ketika mereka sudah tidak berdaya karena usia. Sementara agar hal itu bisa terjamin, maka sejak kecil anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit sudah terdidik dalam pengertian yang baik tentang bagaimana berbakti, bagaimana mau belajar, bagaimana rendah hati, bagaimana punya tempo saliro terhadap sesama, bagaimana selalu gigih berjuang, tidak mengharapkan sesuatu datang dengan sendirinya. Kalau generasi muda bisa terdidik seperti itu, di samping dia akan berbakti pada seniornya, juga dia akan berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik, bukan karena hal-hal yang negatif, tapi karena lewat cara dan perjuangan yang positif. Sementara kalau antara orang tua dan anak semuanya sudah berjalan di jalan benar, niscaya keluarga itu akan juga berjalan baik dan menjadi tiang-tiang kecil bagi terbangunnya sebuah masyarakat yang juga mempunyai sifat yang sama. Dan kalau antar keluarga dalam kelompok masyarakat persahabatan terjadi, saling percaya terjadi, saling mendukung terjadi, apa yang diri sendiri tidak inginkan tidak diberikan kepada orang lain, dan ketika ingin maju juga secara aktif membantu orang lain maju, niscaya dari keluarga ke masyarakat, ke komunitas yang lebih besar, sampai ke bangsa dan bahkan dunia akan berjalan rukun, harmonis, dan sejahtera. Kita selama ini memikirkan hal yang terlalu jauh untuk bagaimana menciptakan keharmonisan agung bagi dunia. Padahal menurut Kungce berawal dari yang sangat sederhana. Seperti kata beliau, selalu belajar dari tempat yang rendah, pelan-pelan tapi pasti menuju tinggi. Berjalan ke tempat jauh dimulai dari dekat. Kalau menginginkan sesuatu, tidak ada artinya jauh seperti yang ditamsilkan ketika salah satu muridnya melihat dan mengagumi keindahan bunga tangti. Bunga tangti itu bunga yang selalu bergerak meskipun tidak ada angin, bergoyang-goyang. Para muridnya begitu kagum tapi kemudian mengeluh karena bunga tangti itu seakan letaknya jauh. Tapi Kungce langsung menukas, kalau memang menyukai, kalau memang menyenangi, apa artinya jauh? Apa artinya tinggi? Karena ketika kita mulai melangkah, ketika kita mulai mendaki, jarak yang jauh pun akan semakin terkurangi. Dan kalau kita konsisten berjalan, pasti jarak itu akan semakin dekat. Dan kalaupun kita tidak bisa mencapainya karena mungkin terlalu jauh, ada anak, cucu, cicit yang akan meneruskannya, sehingga akhirnya cita-cita yang besar tinggi pun akan bisa tercapai karena ada kesinambungan. Itulah salah satu cita-cita dan harapan dari Kungce yang mungkin terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menjadi kunci bagi terciptanya keharmonisan agung di dunia. Selamat merayakan hari lahir Kungce bagi para penganut Konghucu maupun bagi para simpatisannya. Kita bisa meneladani contoh kehidupan, cita-cita, perjalanan dari setiap orang besar, termasuk yang bernama Kungce Konfusius atau Konghucu. Selamat merenungkan, salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.